These days, it's the talk of TikTok. I just start dropping pounds left and right. The topic Ozempic has over 300 million views. She thought the so-called wonder drug Ozempic was the answer. But instead, it made her so sick, Roy says it killed her. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas masalah Ozempic. Ini obat diet sakti dari Amerika Serikat, yang kabar itu udah jadi obat yang life changing buat banyak orang yang mau punya badan seksi ya. Artis-artis Hollywood tuh pada pakai, Sam Smith tuh pakai pasti ya kan. Dan orang-orang di sosmed juga pada pakai pastinya. Dan yang sempat bikin heboh itu si Elon Musk ya. Orang terkaya di bumi nomor 2 sekarang, itu juga pakai Jack. Nah tapi sebenarnya obat ini tuh bukan beneran obat diet, tapi lebih ke obat buat penderita diabetes tipe 2. Bingung kan lu ya, kenapa obat diabetes malah jadi obat diet yang viral dan dipakai sama artis-artis Hollywood. Dan lu tidak usah merasa bingung sendiri, karena yang ikutan bingung juga banyak di luar sana. Terutama orang-orang penderita diabetes yang akhirnya nggak bisa dapetin obat ini, yang penyebabnya itu karena masalah dipakai sama orang-orang diet tadi gitu. Jadi banyak dokter di Amerika dan di negara-negara barat yang meresepkan obat ini buat obat diet. Jadinya malah inflasi ini obat ya. Yang pada akhirnya ngebuat stok dari obat ini kehabisan di mana-mana. Dan akhirnya orang-orang penderita diabetes yang sesungguhnya memerlukan obat itu jadi tidak bisa mendapatkan obat tersebut. Dan tentu harga kan jadi mahal ya. Jadi ilegal kan jadi. Tapi mari kita bahas and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya industri obat-obatan, terutama Amerika Serikat, kayaknya tiap hari ada aja isu atau masalah-masalah baru yang timbul dari industri ini. Kayak kemarin itu udah gua bahas ada soal obat lebih keras dari morfin tapi dijual secara gila-gilaan sama dokter di Amerika karena mereka dapat komisi besar kalau jualan obat itu. Dan pokoknya ada aja isu-isu yang terjadi seputar dunia farmasi di sana. Nah tapi agak berbeda dari apa yang terakhir kali gue bahas soal obat penahan sakit yang cenderung mematikan karena keras banget dan bisa bikin orang kecanduan dan mokat. Yang kali ini yang mau gue bahas itu soal tren obat diabetes yang sebenarnya bisa dibilang disalahgunakan sama dokter dan perusahaan-perusahaan di luar negeri buat jadi obat diet. Ini pasti urusannya sama cuan juga nih. Jadi yang mau gue bahas itu adalah kontroversi yang terjadi dengan obat yang namanya Ozempic. Obat yang utamanya itu ditujukan buat para pasien penderita diabetes tipe 2. Lalu pertanyaannya itu apa yang bikin obat ini tuh jadi kontroversial? Apakah karena isi obatnya kah? Bikin orang yang diabetes itu makin parah? Atau apa sebenarnya? Oke, sebenarnya dari kemungkinan yang gue bilang barusan, arah bahasannya sama sekali nggak ke sana. Dan salah satu faktor terbesar kontroversi ini juga bahkan bukan pasien diabetesnya sendiri. Dan buat tahu sampai ke sana, gue coba jelasin dulu apa itu Ozempic dan latar belakang kenapa obat ini bisa jadi tren di negara-negara barat. Oke, jadi Ozempic sendiri itu sebenarnya yang gue bilang tadi, obat yang diperuntukkan memang untuk para pasien penderita diabetes tipe 2. Yang dimana mereka itu kan butuh obat buat mengontrol kadar gula darah mereka. Dan si Ozempic ini adalah salah satu dari banyak obat yang gunanya itu membantu menormalkan kadar gula darah. Gimana cara menormalkannya? Jadi kalau kita ngomongin diabetes tipe 2, singkatnya itu penderitanya punya masalah dalam memproduksi insulin. Jadi masih bisa produksi insulin, tapi nggak seperti orang normal produksinya. Jadi nggak optimal. Nah gampangnya, kita sebagai manusia kan makan nih. Dan dari makanan yang kita makan, kayak contohnya nasi, roti, dan lain-lain kan itu mengandung karbohidrat. Nah karbohidrat ini bakal dicerna tubuh jadi glukosa. Dan si glukosa ini nantinya bakal dijadikan energi lewat sel-sel kayak otot, lemak, dan hati. Nah, kalau di kasusnya orang-orang yang menderita diabetes yang punya resistensi insulin, mereka itu nggak bisa ngontrol dan mencerna glukosa jadi energi. Makanya akhirnya itu glukosa numpuk di dalam darah dan kadar gula darahnya itu jadi tinggi. Jadi begitu pengertian singkat soal diabetes tipe 2 buat kalian yang nggak tahu dan mungkin kalian bisa googling kalau mau tahu lebih detail. Nah makanya dari penyakit ini penderitanya itu harus ngelakuin pengobatan dong biar kadar gulanya kan rendah. Yang cara pengobatannya itu ada beberapa. Dari mulai makan obat yang bisa nurunin gula darah, terus bisa langsung suntik insulin juga, dan salah satu pengobatan lain yang ada di negara-negara barat, yaitu salah satunya adalah obat ini, Ozempic.
Jadi si Ozempic ini cara kerjanya agak berbeda dari obat-obat diabetes lain. Karena kalau biasanya obat-obat lain itu biasanya langsung menyerap gula dalam tubuh supaya kandungannya rendah. Kalau si Ozempic ini cara kerjanya adalah dengan membuat diri lu tuh kenyang. Iya, lu jadi beneran ngerasa kenyang dan tidak lapar sama sekali. Jadi si Ozempic ini komposisinya itu dari semaglutid, senyawa yang membantu tubuh kita buat meningkatkan kinerja hormon GLP-1 yang merangsang pankreas buat produksi insulin. Kayak dokter gue dari tadi ya. Dan salah satu efek lain dari hormon ini adalah mengatur rasa kenyang tubuh manusia juga. Jadi walaupun agak ribet, tapi lo pada paham lah. Intinya tuh pas si penderita diabetes menyuntikkan obat ini ke dalam tubuh, hormon di dalam tubuh dia itu bakal menyuruh otaknya untuk menahan rasa kenyang. Dan dia juga memperlambat proses pencernaan di lambung. Jadi pemecahan gula di tubuh tuh juga jadi jauh lebih lambat. Kalau dari penjelasan gua yang cukup ngejelimet dan seperti dokter gua tadi tuh ya, kayaknya kemungkinan besar kita semua juga baru tahu kalau ada obat yang modelannya kayak gini. Karena kebetulan gue sendiri juga baru tahu soal obat ini pas menulis topik ini. Karena memang kenyataannya obat ini belum lama dibuat. Yang lebih tepatnya itu obat ini itu baru aja dirilis ke publik di tahun 2017. Dan produsen dari obat ini adalah Novo Nordisk. Perusahaan obat asal Denmark yang emang cukup terkenal akan obat-obat diabetes yang mereka produksi. Nah, seperti yang gue udah bilang panjang lebar dari tadi, si Ozempic ini diperuntukkan buat pasien-pasien diabetes tipe 2 yang butuh bantuan obat buat mengontrol kadar gula darah mereka. Dan karena efek lain dari si Ozempic ini adalah bikin orang jadi tidak lapar, jadi obat ini juga bisa membantu pasien-pasien diabetes buat mengontrol atau menurunkan berat badan mereka, terutama buat yang berat badannya berlebihan dan diabetes. Masalahnya, efek nurunin berat badan ini itu ternyata malah jadi polemik baru dalam penjualan obat ini sendiri. Karena gak lama setelah dirilis itu obat ini malah jadi trending. Dan orang-orang itu pada pakai ini obat buat menurunkan berat badan mereka terlepas mereka diabetes atau kagak. Oke, sebenarnya yang dipakai orang-orang itu bukan secara spesifik Ozempic doang. Tapi ada juga obat-obat lain dengan isi atau kandungan yang mirip-mirip. Yang intinya kerjanya itu membantu tubuh buat menahan rasa lapar dan memperlambat pencernaan dari lambung ke usus. Jadi bikin orang gak lapar intinya obat-obat ini. Jadi karena tren obat diet ini mulai meledak kemana-mana, akhirnya di 2021 FDA alias BPOM-nya Amerika itu menyetujui izin salah satu obat semacam Ozempic buat jadi salah satu cara untuk menangani obesitas. Which is menjadi pandemi juga di Amerika sekarang obesitas ini. Dan obat yang diizinkan sebagai treatment obesitas ini punya nama Wegovy. Obat yang diproduksi sama Novo Nordisk juga. Jadi walaupun pabriknya sama dan bahannya sama, dosis penggunaannya itu beda dikit banget daripada si Ozempic. Jadi perbedaannya itu cuma dua. Kalau Ozempic itu dosisnya lebih rendah dan izinnya itu buat penanganan diabetes. Sedangkan kalau si Wegovy itu dosisnya lebih tinggi sedikit dan izin penggunaannya itu buat menangani penderita obesitas. Nah, tapi dari yang jadi masalah di sini adalah walaupun udah ada Wegovy sebagai obat penanganan obesitas, realitanya Ozempic yang secara spesifik dibuat untuk jadi obat diabetes itu malah dipakai jadi obat penurun berat badan juga. Jadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini, Ozempic ini mengalami yang namanya shortage alias kekurangan supply. Yang alasannya itu karena banyak orang yang pakai Ozempic ini buat jadi obat diet. Jadi di TikTok itu sempat trending hashtag Ozempic. Yang penontonnya itu udah ratusan juga. Dan ditambah lagi artis-artis Hollywood dan orang-orang terkenal itu juga banyak yang mention soal obat sakti ini. Termasuk salah satunya itu adalah Elon Musk. Jadi di tahun 2022 itu Elon Musk sempat dengan terang-terangan nge-tweet kalau dia itu pakai Ozempic waktu dia menurunkan berat badan dia. Jadi ternyata di luar sana itu banyak dokter yang meresepkan Ozempic ini sebagai obat diet off label. Alias bukan sebagai peruntukan yang sebenarnya. Walaupun kalau memang kita ngomongin secara legal, peresepan off label ini bukan pelanggaran hukum dan gak bisa dipidana juga. Karena dokter secara hukum memang boleh memberikan obat yang mereka nilai efektif tanpa memandang obat itu seharusnya buat apaan. Dan contohnya kayak si Ozempic ini. Jadi walaupun yang diizinkan FDA sebagai obat diet itu si Wegovy, tapi secara legal dokter bisa meresepkan Ozempic buat jadi obat diet juga kalau mereka merasa itu perlu. Kalau kita lihat ke Amerika Serikat aja, data pemakai Ozempic ini termasuk udah ada 15 juta orang di bulan Mei 2024. Dan 15 juta orang itu kemungkinan besar adalah orang yang bakal beli terus karena kan treatment diabetes atau diet dengan obat ini harus rutin setiap minggunya. Dan kenaikan ini juga bisa kita lihat dari penjualan Novo Nordisk yang naik 29% dalam 6 bulan sampai bulan September tahun 2023. Padahal harganya itu sama sekali tidak murah. Yang tepatnya itu di sekitar 900 sampai 1.200 USD untuk dosis bulanannya. Berarti 15 juta sampai mau 20 juta lebih. Makanya nggak heran kalau Australia itu sampai mengalami kelangkaan Ozempic. Yang Kementerian Kesehatannya aja sampai ngeluarin pengumuman soal kelangkaan ini. Jadi ternyata di Australia itu
itu banyak dokter juga yang meresepkan Ozempic sebagai obat diet off-label buat orang-orang yang merasa butuh obat diet ini. Dan kita juga tahu seberapa mudahnya dokter buat meresepkan obat, apalagi misalnya dokter langganan lo. Kalau mau lihat betapa mudahnya juga, itu lo nggak usah sampai datang ke ahli gizi atau nutrisionis yang memang udah ahli banget di bidangnya. Karena di internet itu sekarang bisa dibilang ada langganan jasa peresepan Ozempic. Dengan semacam platform kesehatan gitu, kayak Alodoc kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Jadi contoh platform-platform ini tuh adalah dari platform yang namanya Sequence dan juga Juniper. Di platform-platform ini orang-orang di negara yang tersedia itu bisa melakukan subscription alias langganan. Dan di sana itu ceritanya para subscribernya bisa melakukan konsultasi hidup sehat dan diet ala mereka. Yang salah satu komponennya itu adalah dengan terapi Ozempic ini. Dua perusahaan ini nge-charge sekitar beberapa ratus dolar per bulannya. Dan mereka itu bakal nge-screening para calon-calon subscriber mereka dengan kuesioner yang di dalamnya itu ada beberapa pool pertanyaan seputar kesehatan dan kondisi tubuh si calon subscriber. Udah gitu mereka juga minta foto kondisi badan si calon subscriber dan setelah dari sana mereka bakal menghubungi si calon subscriber ini dengan dokter ahli yang udah mereka hire masing-masing. Dan setelah dari telepon itu, kalau memang dirasa si calon subscriber ini terkualifikasi, mereka bakal dengan mudah memberikan paket yang isinya dari mulai minuman sehat sampai ke Ozempic itu sendiri. Padahal secara screening aja itu prosesnya bisa dimanipulasi pakai foto lain atau pakai data-data yang mungkin diedit. Orang tidak ketemu langsung gitu maksud gue. Mungkin Sam Smith dikurusin gitu kan. Jadi si Juniper yang jadi salah satu perusahaan yang gue sebutin tadi itu ternyata adalah perusahaan yang jadi penyedia Ozempic terbesar di bumi. Dan revenue dari platform ini itu per 2023 itu udah mencapai 150 juta US dollar. How much money have you made? I think we would be doing approximately like just over $150 million a year of revenue at the moment. So it's been quick. Lu bayangin 150 juta US dollar dari jualan konsep pola hidup sehat. Yang padahal ujungnya pakai obat, anjing maksud gue ya. Makanya ini masalah ini tuh udah jadi dilema dari Kementerian Kesehatan Australia. Yang dimana mereka itu udah menganjurkan untuk tidak melakukan yang namanya peresepan off-label. Tapi pada kenyataannya perusahaan platform diet yang berjalan di Australia sendiri aja itu masih quote-unquote menjual produk obat yang sebenarnya dilarang tadi kalau misalnya ngomongin peruntukannya. Yang tentunya memang bukan untuk keperluan diet, bukan buat keperluan penanganan diabetes. Aneh banget kan maksud gue ya. Karena memang ternyata di Australia itu pihak Therapeutic Goods Administration nggak bisa melarang peresepan off-label. Dan mereka cuma bisa menganjurkan doang kepada para dokter. Padahal kalau kita lihat keanjuran penggunaan Ozempic yang mereka buat itu, kata-katanya udah kayak memelas dan kayak udah minta, udah dong jangan mas, ini buat pasien diabetes mas, bukan buat obat diet. Tapi realitanya perusahaan di Australia ada yang nyetak 150 juta dolar per tahunnya hanya karena menjual obat ini. Dan orang yang in charge di situ juga menyatakan dengan percaya diri kalau bisnisnya ini sudah memenuhi etika bisnis dan kesehatan. Gok sekali. Orang diabetes gak bisa beli obat ini, etikanya tuh di mana gitu ya maksud gue ya. Dan selain dari masalah bisnis yang cukup bikin orang kesusahan buat akses obat ini bagi mereka yang mungkin betul-betul membutuhkan, sisi kurang baik dari obat ini juga ada dari efek sampingnya yang masih jadi perdebatan sampai sekarang. Kayak contohnya itu di Australia ada beberapa laporan yang disangkut pautkan sama obat perangsang hormon GLP-1 ini. Jadi dari laporannya 60 Minutes Australia, ada laporan dari seorang ibu namanya Leonie Margetts yang anaknya itu meninggal setelah beli Ozempic secara online. Jadi katanya anaknya si ibu Leonie ini udah umur 39 tahun. Dan di umurnya mendekati parubaya ini katanya anaknya itu mau bertekad buat menurunkan berat badan sebagai salah satu syarat buat ceritanya bisa hamil. Karena saran dari dokternya itu dia harus turun berat badan kalau mau hamil dengan sehat. Dan kalau kalian ngerasa kalau beli obat online itu bisa aja dapat obat palsu gitu misalnya. Nah si almarhum yang diduga meninggal karena Ozempic ini kerjanya itu adalah suster di rumah sakit. Jadi asumsinya dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan dia juga beli Ozempic itu dengan cara yang kayak gue bilang di bagian bisnis tadi. Dari mulai ngisi kuesioner, konsultasi lewat telepon dan ya kelanjutannya malah meninggal dunia. Kalau kita lihat ke website Novo Nordisk, sebenarnya udah ada peringatan kalau obat ini bisa menimbulkan efek samping parah seperti tumor tiroid dan juga kanker ke orang yang punya kondisi kesehatan tertentu. Jadi sebenarnya kan harusnya dicek dulu bener-bener ya. Dan selain itu juga ada beberapa efek samping lain yang bisa terjadi kayak pankreatitis alias radang pankreas, bisa mempengaruhi kesehatan mata juga, gagal ginjal juga, bisa sembelit, sakit perut, diare, dan pokoknya berhubungan semua sama pencernaan lah mayoritas efek sampingnya.
Dan itu juga baru satu dari banyak kasus efek samping parah yang diduga terjadi karena Ozempic. Karena kalau kita lihat ke Amerika sendiri, udah ada lebih dari 100 gugatan yang disapin ke pengadilan atas efek samping yang terjadi ke pasien pengguna Ozempic ini. Karena memang selain daripada efek samping yang udah gue sebutin di atas dari tadi ya. Satu efek samping terparah lain selain dugaan meninggal karena obat ini, itu ada pada kondisi gastroparesis. Jadi kebanyakan dari gugatan ke pengadilan atas Ozempic ini ada pada kelainan Ozempic dalam menampilkan kemungkinan efek samping gastroparesis. Kondisi di saat lambung itu kayak lumpuh karena obat perangsang hormon GLP-1 yang salah satunya adalah Ozempic tadi. Jadi karena seperti yang gue udah bilang tadi, Ozempic ini bikin lambung mencerna makanan lebih lama dari normalnya, dan pada kasus terparahnya itu diduga obat ini bisa bikin lambung lumpuh dan berhenti mencerna makanan secara keseluruhan. Jadi lu tuh gak bisa mencerna makanan sama sekali intinya. Dan parahnya lagi, kondisi ini sejauh yang gue cari tahu itu tidak ada obatnya. Dan bisa jadi penyakit permanen ke orang-orang. Mau kurus jadi malah mati loh. Sampai saat ini pun masih banyak perdebatan soal obat ini karena memang masih terbilang baru dan belum ada riset efek samping jangka panjangnya. Tapi udah banyak dokter yang menyarankan orang-orang obesitas buat menghindari obat-obat yang dianggap sakti kayak gini. Karena pada dasarnya obat ini cuma jadi jalan pintas sementara buat sesuatu yang paling dasar soal penurunan berat badan. Yaitu adalah defisit kalori. Itu aja sebenarnya sumbernya. Anda defisit, Anda pasti kurus gitu. This medicine actually works as an appetite suppressant, leading you to consume less calories, therefore losing weight. Not, oh, I can eat 10 pizzas and take this medication and not absorb the calories. Karena dengan lu tidak lapar dan tidak ada nafsu makan, kan udah jelas lu jadi gak makan sebanyak porsi normal lu atau malah gak makan sama sekali. Jadi apa bedanya sama diet yang sehat dan dibarengi olahraga yang optimal? Ini kan cuma masalah mengalahkan hawa nafsu sendiri ya. Karena kalau kita lihat ke testimoni orang-orang yang memilih jalan obat diet ini juga pengakuan mereka itu sama. Katanya udah olahraga teratur, udah diet, tapi hasil akhirnya sama-sama aja tanpa ada perubahan. Tapi dari situ juga kalau kita mau tahu lebih dalam lagi kan memang harus benar-benar tahu juga soal dietnya dia tuh kayak gimana. Kalorinya dihitung dengan benar atau enggak. Olahraganya juga optimal atau tidak. Atau emang dia baru 1 minggu, 2 minggu olahraga dan diet terus gak merasa ada perubahan dan nyerah gitu aja. Karena sering banget kayak gitu kan, berujung pada body positivity. Udah makan cuma sekali tapi minum manis sama ngemilnya gak berhenti, ya menurut gue apa bedanya gitu. Makanya kemarin gue bisa nge-post story ada orang yang body positif banget tapi kepalanya hampir nembus plafon ya. Jordan's getting canceled today because they said some controversial stuff. I'll tell you what it was. What was it? I said that intentional weight loss is not a body positive act. And Itu plafonnya juga plafon mobil ya maksud gue. Ngeri menurut gue. Dan yang mendukung juga badannya seksi, kurus gitu. Aneh menurut gue tuh, antik menurut gue ya. Dan dari beberapa dokter yang ngasih statement soal hal ini pun sebenarnya pada akhirnya yang dicari dari berat badan optimal itu adalah sustainability. Dari mulai keteraturan makanan yang lu harus bisa lakukan selama bertahun-tahun atau bahkan sampai lu mati gitu kasarnya untuk mengontrol berat badan, ya caranya adalah seperti itu. Bagi yang kurus mau ke gemuk, yang gemuk ke kurus, ya konsepnya adalah konsisten dan sustainability itu. Dan dari olahraga juga harus dilakukan sampai masa tua nanti. Bukan cuma pas lagi diet doang. Jadi emang satu gaya hidup lu itu kudu dirubah semuanya. Kalau emang lu mau punya berat badan yang sehat dan ideal. Dan di sini gue juga bukan ngomong berat badan dan bentuk badan kayak binaraga ya. Tapi konteksnya itu lebih ke berat badan yang cukup optimal. Di laporannya 60 Minutes Australia juga lu pada lihat sendiri kalau Novo Nordisk gitu nggak ngerespon request 60 Minutes buat ngeliput. Tapi ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Semoga orang-orang diabetes yang membutuhkan obat ini itu bisa dapat supply dari obat ini. Karena yang berhak adalah justru mereka gitu. Bukan yang mau diet doang yang akhirnya bisa dapat mungkin karena dengan subscription terus mungkin nge-roadblock obat-obat itu hanya untuk kebutuhan subscription dan segala macem gitu ya. Ini urusannya memang duit menurut gue. Duit dan duit. Lebih banyak orang yang mau kurus dibanding banyak orang yang mungkin diabetes gitu. Atau mungkin dia gendut, dia gak sadar diabetes dan dia lebih memilih diet gitu. Gak ada yang tahu. Tapi intinya memang obesitas itu udah jadi pandemi ya. Udah menjadi sebuah virus yang menjangkiti banyak negara-negara barat ya. Amerika gitu kan, Eropa, Australia, itu banyak banget orang obesitasnya ya. Gue ke Amerika aja banyak banget orang-orang parubaya, bahkan masih muda itu naik motor yang buat orang obesitas. Karena jalan aja capek gitu.
Udah gitu masih ngomong body positivity gitu maksud gue. Body positivity kalau gede-gede dikit ya beda-beda, mungkin berat badannya dari berat badan sehat mungkin kayak 5 kilo, 6 kilo oke lah. Tapi kalau sudah sampai 40 kilo, lebih berat ya 30 kilo, menurut gue itu harusnya udah diet, harus sadar diri. Tidak ada body positivity lagi, karena body positivity yang terjadi di Amerika, movementnya. Lu lihat banyak banget orang yang ngomongin body positivity dan tidak mendukung diet, tidak mendukung orang-orang yang mau kurus, yang berkata mereka itu inklusif, tapi yang kurus malah mereka kata-katain gitu, yang mau diet, yang dari gemuk malah mereka kata-katain. Ujung-ujungnya mereka eksklusif untuk orang-orang yang berbadan besar doang. Aneh banget menurut gue. Komunitas itu malah dikata-katain dan diserang, dipersekusi gitu sama rekan seperjuangannya sendiri, lu bayangin. And what has happened is any plus size person who's ever lost weight in this space has been viciously attacked by this community. Konsepnya, dan banyak yang meninggal karena body positivity ini sendiri. Jadi lebih baik diet dan ubah hidup daripada harus minum obat-obatan terus sampai tua nanti. Kasihan ginjalnya. Hanya untuk kurus malah jadi mati gitu ya. Itu dia kasus farmasi yang sampai kapanpun, gue yakin sampai kapanpun ya, kita nggak akan pernah terhindar dari skandal-skandal farmasi kayak gini. Karena yang dapat untung banyak banget, mulai dari rumah produksi obatnya, dari rumah sakitnya, bahkan sampai ke dokternya yang nulis resep. Karena kalau lu mungkin mau dapat gambarannya, mungkin lu bisa nonton Pain Hustler di Netflix. Itu kasusnya udah pernah gue bahas ya di beberapa video sebelumnya, dan kalau misalnya lu belum nonton video pembahasan gue itu dan lu nonton yang kali ini, lu bisa coba nonton Pain Hustler. Itu lu bisa lihat bagaimana dokter-dokter di Amerika sana itu dibayar, bukan hanya dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai tubuh sales wanita cantik, supaya dokter-dokter itu mau nulis resep-resep obat yang sudah dijual sama para sales cantik ini. Mengerikan sekali. Makanya banyak yang mati. Silahkan drop kolom komentar di bawah. Mungkin kalian adalah korban dari skandal farmasi. Boleh juga tulis kolom komentar. Tapi nggak tahu sih masih ada nggak? Paling udah dijemput kali ya orang-orang ya. Tapi itu dia. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivaldosantosa. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus yang menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.